Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YNR Tutorial. Oke sobat YNR, untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran. Untuk video sebelumnya kita sudah jelaskan seperti apa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lewati pada tutorial kali ini. Di mana untuk pokok pembahasan kita ada 3 segmen. Yang pertama kita akan mengulas tentang cara perhitungan untuk volume pekerjaannya, kemudian kita akan berbicara tentang analisa harga satuan pekerjaan ya, itu poin yang kedua. Kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang rencana anggaran biaya itu tersendiri ya. Nah, oke, di sini selain di video kemarin kita sudah jelaskan tentang gambar yang ada di layarnya, sekarang kita akan coba lanjutkan pembahasan ke berikutnya, di mana kita akan mulai mengelompokkan lingkup pekerjaan yang ada pada gambar ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, bagi sobat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini dari gambar yang sudah ada, saya mencoba membagi menjadi 3 bagian lingkup pekerjaan, dimana untuk lingkup pekerjaan yang pertama yaitu kita akan mengulas tentang lingkup pekerjaan persiapan. Nah, di sini tentu di bagian lingkup pekerjaan persiapan ini urian pekerjaannya nanti terdiri dari pendahuluan saja ya, seperti itu. Kemudian untuk lingkup pekerjaan yang kedua, kita akan mengulas tentang pekerjaan salurannya, yaitu pekerjaan fisik dari gambar yang ada ini, mulai dari galian nanti sampai ke finishingnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di lingkup yang terakhir yaitu kita beri nama lingkup pekerjaan lain-lain. Nah, isi dari lingkup pekerjaan lain-lain ini kita akan memasukkan seperti contohnya untuk pengadaan dokumen gambar soft drawing maupun asli drawing ya, seperti itu misalnya. Kemudian ada pengadaan untuk foto dokumentasinya. Kemudian jika ada seperti misalnya uji laboratorium atau uji lab ya, kita masukkan itu jika ada ya. Oke, kita akan coba masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai lingkup pekerjaan persiapan. Nah, di sini kebetulan untuk format rencana anggaran biaya kita yang awalnya masih kosong ya, di sini sudah saya coba isi di bagian rekap volumenya. Nah, di sini tentu untuk lingkup pekerjaannya ada 3 sesuai yang saya bilang tadi. Kemudian di sini terdiri dari beberapa uriannya ya di setiap masing-masing lingkup pekerjaan yang kita kelompokkan tadi. Nah, di sini kita langsung saja ke pekerjaan persiapan. Di sini terlihat ada 5 item yang kita masukkan di sini ya, di bagian lingkup pekerjaan persiapan. Yang pertama yaitu masalah mobilisasi dan demobilisasi peralatan maupun tenaga kerja ya. Di sini sengaja kita masukkan. Nah, untuk satuan pembayarannya kita akan gunakan satuan per kegiatan ya. Untuk HSP-nya atau harga satuan pekerjaannya kita akan gunakan harga lansam ya. Jadi kita tidak menggunakan analisa. Kemudian untuk yang kedua ada sewa direct ticket ya. Nah, di sini untuk satuannya kita akan menggunakan per kegiatan atau untuk biaya pembayarannya yaitu kita gunakan yang lansam ya. Sedangkan untuk misalnya pembuatan direct ticket, sebenarnya untuk analisa harga satuan di PUPR juga ada ya, berdasarkan analisanya. Untuk satuannya nanti ada yaitu meter persegi, hitungannya seperti itu. Oke, kebetulan untuk yang ini kita gunakan yang langsam saja. Kemudian yang ketiga ada pembuatan papan nama pekerjaan atau pelang proyek ya. Nah, ini sangat penting, tidak boleh kita tinggalkan ya. Ini akan memberikan informasi umum mengenai proyek yang akan kita kerjakan, seperti itu. Nah, di sini untuk satuan pembayarannya kita buat yaitu buah ya, per buah. Nanti untuk pembayarannya kita akan gunakan harga langsam lagi. Kemudian di sini yang keempat ada yang namanya penyelenggaraan
sistem manajemen keselamatan konstruksi ya, atau disingkat dengan SMKK atau SMK 3 ya. Nah, di sini untuk satuannya berkegiatan juga. Nah, untuk pembayarannya ada dua opsi ya. Nanti opsi yang pertama kita gunakan harga langsam, kemudian atau yang opsi keduanya kita gunakan analisa yang ada seperti itu. Oke, yang terakhir di bagian lingkup pekerjaan persiapan ini ada widset trase saluran atau pengukuran ulang. Nah, pengukuran ulang ini tentu perlu dilakukan ya, karena kita akan coba berkaitan dengan perhitungan nanti yang namanya MC0 di bagian kontraktornya ya, seperti itu. Oke, untuk satuan pembayarannya kita akan menggunakan meter lari, yaitu meter panjang. Berapa panjang saluran yang akan kita ukur ulang, seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja masukkan. Untuk mobilisasi kita akan membuat volumenya satu ya, satu kegiatan. Kemudian sewa direct ticket juga sama satu. Kemudian pelang proyek juga kita volumenya menggunakan satu buah. Kemudian untuk penyelenggaraan SMKK juga satu. Nah, di sini di bagian yang kelima untuk pengukuran ulang, berapa panjang yang akan kita ukur ulang, tentu kita melihat gambar lagi ya. Di sini gambarnya dari P1 sampai P13. Untuk panjang totalnya bisa dilihat pada gambar longnya ya, atau potongan memanjang. Nah, di sini tertulis jarak profil dan akumulasi jarak. Nah, untuk jarak profilnya berpatoknya misalnya dari P1 P2 itu 25 meter. Kemudian dari P2 ke P3 juga 25. Dapat dilihat di sini. Kemudian di sini ada angka 0, kemudian 25, kemudian 50. Nah, inilah yang akumulasi jarak. Jadi penyebelahan dari jarak antar patok tadi ya. Sehingga kita lihat yang bagian ujung di sini untuk panjang totalnya yaitu 300 meter. Nah, di sini satuannya meter ya. Oke, kita langsung masukkan di sini yaitu 300 meter. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan yang bagian lingkup pekerjaan persiapan. Sekarang kita coba masuk lagi ke lingkup pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan salurannya ya, seperti itu. Nah, di sini untuk uraian yang pertama yaitu pekerjaan pasang profil melintang dan memanjang saluran. Nah, untuk pekerjaan pasang profil ini tentu kita akan memasangnya di sepanjang saluran yang akan kita kerjakan. Jadi untuk satuan pembayarannya di sini juga yaitu meter lari ya, atau panjang dari saluran yang akan kita kerjakan. Nah, di sini untuk volumenya juga sama dengan pengukuran ulang tadi yaitu 300 meter. Oke, kita inputkan. Nah, untuk pembahasan kita di video ini sampai di sini dulu. Nanti untuk video berikutnya kita akan lanjutkan di uraian yang kedua yaitu pekerjaan galian tanah. Nah, di pekerjaan galian tanah ini saya akan coba menjelaskan ke 3 bagian penjelasan, dimana kita akan coba yang pembahasan pertama mengenai metode secara manual ya untuk perhitungan luas penampang dari galiannya. Bisa kita lihat di plot seperti ini. Yang pertama kita gunakan metode yang manual terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan coba menghitung luas penampang galian ini dengan metode yaitu poligon tertutup ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan coba menghitung secara cepat menggunakan program AutoCAD ini. Oke, demikian untuk video yang sekarang. Bagi sobat, jika ada kata yang salah saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.